Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Fajri. Saya merupakan mahasiswa D4 Teknik Otomasi Industri dari Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pada mata kuliah Sistem Kendali Proses dengan judul Sistem Kendali Cascade untuk pengendalian level cairan pada chamber menggunakan Simulink. Pertama, deskripsi soalnya terlebih dahulu, yaitu mahasiswa diminta untuk membuat sistem kendali cascade atau cascade control system untuk mengendalikan level zat cair sebuah chamber yang nanti digunakan untuk menyediakan sumber air untuk nanti dikirim ke boiler, yang flow-nya kemudian diatur dengan mengendalikan ketinggian air chamber tersebut. Kemudian mahasiswa diminta untuk menentukan sendiri respon terbaik yang bisa dibayangkan, kemudian menggunakan pengendali PID atau sejenisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi sistemnya terlebih dahulu. Di sini saya membuat diagram bloknya. Untuk diagram blok sistem pengendalian cascade ini atau bertingkat, pertama ditambahkan terlebih dahulu untuk set point level pada chambernya. Kemudian ada level controller, kemudian selanjutnya ada flow controller, kemudian ada positioner valve, kemudian lead chamber, dan nanti dari output dari positioner valve ini akan mengeluarkan sinyal flow transmitter. Kemudian dari flow transmitter ini akan masuk kepada flow controller, dan untuk di chamber akan mengeluarkan sinyal level transmitter, dan level transmitter ini akan mengirimkan sinyal kepada level controller. Nah, pertama untuk penjelasan komponen dan fungsinya terlebih dahulu. Pada chamber adalah tangki penampung air yang digunakan sebagai sumber untuk boiler. Kemudian yang kedua ada sensor level atau level transmitter. Nah, level transmitter ini digunakan untuk mengukur ketinggian permukaan air di dalam chamber. Data ini digunakan untuk level controller untuk mengendalikan sistem. Selanjutnya adalah level controller. Level controller merupakan loop utama atau primary loop. Level controller menerima sinyal error dari perbandingan antara set point dan level aktual, lalu menghasilkan sinyal set point atau set point flow untuk controller flow. Selanjutnya ada sensor flow atau flow transmitter, mengukur laju aliran air masuk ke dalam chamber. Data ini digunakan oleh flow controller. Flow controller sendiri adalah merupakan loop sekunder atau secondary loop, mengatur pembukaan flow control valve berdasarkan perbedaan antara flow set point dan flow aktualnya. Selanjutnya adalah positioner valve. Positioner valve ini digunakan untuk mengatur jumlah air yang masuk ke chamber berdasarkan perintah dari flow control. Selanjutnya untuk sistem kerjanya sendiri, pertama dari loop utama atau control lever, operator menentukan nilai set point level. Kemudian sensor level mengukur ketinggian air aktual pada chamber. Kemudian PID level controller menghitung error antara level set point dan level aktual. Kemudian PID menghasilkan sinyal set point untuk aliran masuk. Dan selanjutnya untuk loop sekunder atau control flow, di sini sensor flow atau flow transmitter mengukur laju aliran air aktual yang masuk ke chamber. Kemudian PID flow controller menghitung error antara flow set dan flow aktualnya. Kemudian output PID mengontrol pembukaan valve untuk mengatur debit air yang masuk ke chamber. Kemudian untuk respon terhadap gangguan, jika ada gangguan misalnya perubahan tekanan air, loop sekunder flow akan segera merespon untuk menjaga kestabilan air masuk. Kemudian untuk tahapan perancangan, di sini yang pertama dilakukan adalah identifikasi sistem, kemudian desain loop atau loop dalam atau inner loop, kemudian reduksi model untuk outer loop, kemudian desain loop luar atau outer loop, kemudian simulasi dan validasi, serta implementasi dan tuning, dan yang terakhir adalah dokumentasi dan monitoring.
Pertama yaitu identifikasi sistem. Identifikasi sistem ini digunakan pada tahap ini menentukan variabel kendali utama dan sekunder, kemudian menentukan model transfer function atau fungsi alihnya. Selanjutnya yang kedua adalah desain loop dalam atau inner loop. Tujuan pada tahap ini adalah mengendalikan variabel sekunder agar lebih cepat dan stabil. Langkah-langkah dalam membuat desain loop dalam adalah dengan mengambil bagian dalam sistem, kemudian merancang pengendali PID agar loop dalam cepat merespon, melakukan uji respons inner loop secara tertutup atau closed loop, dan kemudian memastikan inner loop lebih cepat dari outer loop. Kemudian reduksi model untuk outer loop. Nah, setelah loop dirancang, ambil model tertutup dari inner loop, kemudian digunakan model tersebut sebagai bagian dari plan outer loop. Kemudian untuk desain loop luar atau outer loop, tujuan pada tahap ini adalah mengatur variabel utama yang diinginkan dengan langkah pertama menggunakan model tertutup dari inner loop sebagai plan, kemudian merancang pengendali dari outer loop, sesuaikan agar tidak terjadi konflik dengan inner loop. Kemudian uji kestabilan secara dan performa secara keseluruhan. Kemudian simulasi sistem secara keseluruhan dan checklist time, overshoot, dan settling time. Kemudian implementasi dan tuning, implementasi pengendalian dan tuning berdasarkan metode pengenalan yang digunakan. Selanjutnya yaitu melakukan dokumentasi dan monitoring. Selanjutnya yaitu dilakukan simulasi. Di sini saya menggunakan MATLAB untuk mensimulasikan dari rancangan yang telah dibuat. Yang pertama, di sini saya masukkan coding terhadap desain sistem control cascade pada pengendalian level cairan pada chamber. Sini kita akan melakukan simulasi, kemudian run. Nah, di sini keluar untuk respon sistem kendali cascade level flow-nya. Selanjutnya, saya juga sudah membuat desain pada Simulink, dan berikut untuk simulasinya. Nah, di sini respon times-nya dapat terlihat ya. Yang pertama untuk rise time-nya itu di 0,46 detik. Kemudian untuk settling time ada di 915 detik. Kemudian untuk hasil perancangannya itu sendiri, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisa dari hasil perancangan itu sendiri. Pertama, dari respon sistem kendali cascade level flow ini didapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, untuk parameter ini overshoot-nya sekitar di 2%, dan untuk settling time-nya itu sendiri ada di 5,915 detik. Untuk tuning method yang digunakan ada proses, dan rest time-nya adalah 0,464 detik. Dan di sini didapatkan kesimpulan juga bahwa penggunaan sistem kontrol cascade untuk pengendalian level air chamber terbukti memberikan performa yang lebih baik dibanding kontrol PID tunggal. Sistem ini mampu merespon respon yang lebih cepat dan stabil terhadap gangguan serta memastikan kontinuitas supply pada air boiler. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan terutama terhadap Pak Edi sebagai dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.